Baik, sekarang kita ada di pelajaran 1B ya. Judulnya adalah ما هذا ya, ma hadza artinya apa ini? Ya, ma hadza artinya apa ini? Kita zoom dulu untuk contoh-contoh yang ada. Di sini kita ada beberapa contoh dari halaman 12 ya. Dari halaman 12 ada beberapa contoh. Ya, seperti ini. Ini kita bahas satu persatu contoh-contoh ini. Baik, kita zoom dulu. Baik, inilah contoh yang pertama. Sebagaimana biasa, langkahnya adalah yang pertama, dengarkan baik-baik. Kemudian saya akan menjelaskan masalah tata bahasa, aturan-aturan yang ada di contoh tersebut. Kemudian yang terakhir kita dengarkan, kemudian ditirukan ya, ditirukan dengan semirip-miripnya. Baik, kita dengarkan baik-baik. ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت ما هذا هذا بيت ما هذا هذا بيت Ya, contoh pertama dulu ya, saya akan bahas ya. Ma hadza baitun. Ya, ma artinya apa ya. Apa ini? Hadza baitun. Ini sebuah rumah ya. Ma hadza. Ma ya, fokus kita adalah di ma. Ma ini artinya apa? Tetapi dalam bahasa Arab dibedakan. Bahasa Indonesia juga dibedakan ya. Apa ini kalau untuk benda berakal. Tapi untuk manusia, siapa ini? Ya, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ma, apa ini? Kalau untuk manusia, untuk jin, benda yang berakal, dikatakan man, siapa? Ya, kalau hewan, tumbuhan, ma, apa? Ya, sama ini dengan bahasa Indonesia. Ini namanya ismu istifhamin. Ya, ismu istifhamin artinya kata tanya ya, li ghairil aqil ya, untuk yang tidak berakal. Nah, gitu ya. Kemudian hadza biasa ini ya. Ma hadza ya, apakah ini? ما هذا Ya, apakah ini? Apa ini? هذا بيت Ya, ما هذا apa ini? Ya, beda ya, bukan apakah tapi apa ya. Apa ini? Ya. Apa ini? هذا بيت Ya, hadza baitun. Ini sebuah rumah. Nah, seperti itu ya aturannya. Kemudian kita beranjak di contoh yang kedua. Kita dengarkan baik-baik dulu ya. هذا بيت هذا بيت أهذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت نعم هذا بيت أهذا بيت نعم هذا بيت Ya, sekarang kita menggunakan kata tanya yang baru lagi. A, ya kan? A, apakah ya? Ahada baitun, apakah ini sebuah rumah? Jawabannya na'am. Hada baitun. Benar, ini sebuah rumah. Jadi kalau A di sini ya artinya adalah apa ya? Apakah, bukan apa ya, tetapi apakah. Apakah ini sebuah rumah ya? Ahadza baitun. A adalah apakah ya. Kemudian kita perhatikan penulisannya. Penulisannya dia
disambung ya, penulisannya disambung dengan hadza. Yang kita kemarin sudah belajar ya. Hadza baitun ya, hadza ini sebagai subjek ya. Baitun sebagai predikat atau dalam bahasa Arab hadza sebagai mubtada, baitun sebagai khabar. Jadi a di sini disambung ya dengan mubtada'nya, tidak ada spasi di sini cara penulisan yang benar ya, tidak ada spasi. Ahadza baitun, jawabannya bisa na'am, bisa la ya. Kalau tidak apa? La. Nanti ada contohnya yang tidak ya. Ini masih contohnya adalah jawabannya na'am. Na'am artinya iya ya. Ini yes no question. Wah, ini adalah pertanyaan ya tidak ya. Apakah ini sebuah rumah? Ya. Tidak, bukan ya. Ya atau bukan ya. Na'am hadza baitun ya. Na'am hadza baitun. Jadi kalau di kalimat yang pertama kita perhatikan mana yang menjadi mubtada? Ya, kata tanyanya ya, ma-nya menjadi mubtada. Ma hadza, ya, ma-nya mubtada, hadza sebagai khabar. Hadza baitun. Ya, seperti itu ya. Teori dan contoh yang ada. Kemudian sekarang langkah yang berikutnya adalah dengarkan baik-baik, kemudian tirukan ya. Kita mulai ya. ما هذا ما هذا Ya, tirukan. Ma hadza. هذا بيت هذا بيت Ya, hadza baitun. Jadi kita ulangi lagi. ما هذا هذا بيت Ya. Ma hadza baitun. Kemudian contoh yang kedua. Dengarkan baik-baik, kemudian tirukan. هذا بيت أهذا بيت Ahadza baitun. Baik. نعم هذا بيت نعم هذا بيت Naam, hadza baitun. Kita ulangi. أهذا بيت نعم هذا بيت Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Baik ya, kita beranjak ke contoh yang berikutnya. Ya, contoh yang kedua masih di halaman 12 ya, di buku Durus Lughah plus jilid yang pertama. Ma hadza. Masih fokus kita di kata tanya ma. Apa ya? Ma hadza. Apa ini? Coba dengarkan baik-baik. ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص ما هذا هذا قميص Ya. Ma hadza, apakah ini? Ma hadza, hadza qamisun ya. Hadza qamisun ya. Qamis artinya baju ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin gamis ya, tapi di sini baju juga qamisun. Hadza qamisun. Ma hadza, hadza qamisun. Baik, sekarang dengarkan dan tirukan. ما هذا ما هذا هذا قميص هذا قميص ما هذا هذا قميص Ya. Hadza qamisun. Qamisun jamaknya adalah apa? Gandanya dulu ya.
Komisoni, ya komisoni. Nah, dua baju, ya dua kemeja. Kemudian jamaknya kumsonun atau aqmishatun. Aqmishatun. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada ya yang benda-benda tertentu yang jamaknya itu banyak, bentuk jamaknya banyak. Ya, kemudian bahkan artinya kadang-kadang bentuk jamak yang satu dengan yang lain agak sedikit berbeda. Seperti itu, ini contoh yang kedua. Inilah contoh yang berikutnya, silahkan dengarkan baik-baik. هذا سرير أهذا سرير لا هذا كرسي لا هذا كرسي أهذا سرير لا هذا كرسي Ya. Ahadza sarirun, ya. Di sini asalnya dari hadza sarirun. Ini adalah sebuah sarir, apa sarir? Tempat tidur, ya. Ini sebuah kalimat pernyataan, ya. Hadza sarirun. Ditambahin a di sini, ditambah dengan a, ya, hasilnya sebuah kalimat pertanyaan, ya. Jadi a di sini fungsinya adalah merubah dari kalimat pernyataan menjadi pertanyaan. Ya, ini ada tanda tanya. Ya, perlu kita ketahui bersama kalau di dalam Al-Qur'an ya, tanda tanya seperti itu ya, ataupun koma di sini tidak ada ya, tanda baca seperti ini tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Meskipun itu kalimat pertanyaan ataupun koma, tidak ada tanda seperti ini. Ahadza sarirun, kita ingatkan kembali penulisan a tidak disambung dengan hadza ya. Jadi bukan harus disambung, maksud saya harus disambung dengan hadza, tidak ada spasi di sini ya. Di sini jawabannya la ya. Kalau contoh sebelumnya jawabannya na'am, ya benar. Kalau la tidak, bukan ya, tidak atau bukan, menolak ya. Hadza kursiyun, ini sebuah kursi. Ya, mari dengarkan dan tirukan semirip mungkin ya. Silakan. هذا سرير أهذا سرير لا هذا كرسي لا هذا كرسي أهذا سرير لا هذا كرسي Ya, la hadza kursiyun. Tidak ada kata-kata baru di sini. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Baik, ini gambar sebuah pena. Ya, dengarkan baik-baik. هذا مفتاح أهذا مفتاح لا هذا قلم لا هذا قلم أهذا مفتاح لا هذا قلم Ya. Ahadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Ya, jawabannya la hadza qalamun. La hadza qalamun. Ya, ada tanda koma di sini ya. Perhatikan komanya terbalik, tanda tanyanya juga terbalik. Seperti itu. Ya. Kemudian qalamun gandanya adalah qalamani ya. Kemudian jamaknya adalah aqlamun. Aqlamun. Ya, nanti ada di tabel, akan kami tampilkan di akhir pelajaran ini. Silahkan ditirukan. هذا مفتاح أهذا مفتاح لا هذا قلم لا
هذا قلم. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. Ya, demikian kita beranjak ke contoh yang berikutnya. Ya, ini gambar sebuah bintang. Nah, silakan didengarkan baik-baik. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. ما هذا؟ هذا نجم. Ya, ini mengulang pelajaran sebelumnya ya. Ma hadza, apakah ini? Apa ini? Hadza najmun. Hadza najmun. Jadi bedanya apa di dalam menerjemah dengan apa ya? Kalau yang tadi, kalau a itu apakah ini sebuah bintang kan gitu kan? Hadza najmun ditambahi a, apakah ini sebuah bintang. Tapi kalau di sini apa ya? Apa ini? Nah, mungkin EYD-nya seperti itu ya, yang ahli EYD silahkan dikoreksi kalau salah. Hadza najmun, ini sebuah bintang. Nah, ini kosakata baru ya, najmun. Najmun gandanya najmani ya, najmani. Kemudian jamaknya nujumun. Ya, nujumun. Ya, ada ahli nujum. Nah, dalam bahasa Indonesia ada ahli nujum. Nujumun artinya bintang-bintang.